Selamat datang di IWD, Indonesia Web Developer. Pada series ini kita akan membuat project sebuah online banking. Saya akan menjelaskan tentang proses mulai dari awal concepting sampai kita ke implementing. Saya akan menjelaskan tentang tools yang kita pakai dulu. Pertama adalah GitHub. Jadi kita akan menggunakan subversion control GitHub untuk memudahkan kolaborasi dengan tim, together. Lalu kita bisa melihat history dari coding-coding kita. GitHub ini sangat membantu. Kita langsung aja buat sebuah repository baru nama banking. Description-nya adalah belajar, tipenya public, dan kita akan menginitialize readme-nya. Lalu kita create repository. Yang penting di sini adalah clone URL. Ini ntar kita pakai ketika kita men-setting IDE kita. Oke, lalu kita akan masuk ke IDE-nya. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 802. Mestinya kalau menggunakan yang lain sedikit sama, sedikit berbeda mungkin. Oke, kita akan mengkonekkan NetBeans kita ke GitHub. Caranya adalah dengan menu team, to git, lalu clone. Nah, di clone ini, seperti yang tadi kita ini, HTTPS clone ini kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke repository URL. Lalu kita masukkan username-nya dan password dari GitHub kita. Setelah itu kita juga tentukan letak dari NetBeans project yang kita buat. Saya letakkan di sini secara default. Next. Lalu next lagi, finish. Oops, ternyata tidak empty. Biar saya hapus dulu. Oke. Lalu kalau di sini saya tinggal back, next, dan finish. Nah, dia akan meminta untuk membuat project NetBeans. Kita buat aja, create project, PHP application with existing source. Kita tinggal next. Lalu kita pilih folder yang kita dapat dari GitHub tadi. Setelah itu kita next lagi, localhost. Nah, karena saya menggunakan exam, maka saya harus mengcopy filenya ke folder exam saya. Oke, project URL-nya ada localhost banking. Sepertinya sudah benar semua, tinggal kita di sini kita ada index. Oke, .php. Index file must be a valid relative URL. Oke. Tinggal kita finish. Lalu kita bisa lihat di sini ada git encore readme. Lalu kita bisa buat sebuah index.php. Oke. Di sini ada. Nah, untuk awalnya ada baiknya kita mengetes koneksi kita ke GitHub apakah berhasil. Jadi kita bisa masukin apa aja di sini, lalu kita save. Kalian bisa lihat ya di sini ya, di sini ada yang warnanya hijau. Hijau itu berarti belum kita add ke dalam repo kita, ke dalam GitHub. Karena kalau kita lihat di GitHub kita itu masih hanya isinya readme.md. Oke. Setelah ini kita cukup kita save saja, kita git, kita commit untuk pertama kalinya. Kita bisa tulis inisiasi git. Oke. Project aja deh, project. Oke. Setelah itu kita bisa commit. Nah, ketika kita commit, yang kita lakukan adalah mengcommit ke local repo. Jadi kita belum mengirim ke GitHub kita.
GitHub kita. Kalau kita refresh, masih kita lihat cuma readme.md. Kita butuh mengirimnya ke readme, maka kita klik kanan, git, lalu kita bisa remote. Oke. Satu hal lagi tentang project workflow. Kalau kita sudah menggunakan sebuah subversion control, ketika kita sudah melakukan editing apapun itu, sebelum kita mempush perubahan yang kita buat, kita harus nge-pull dulu, kita harus nge-fetch, kita harus ngambil dulu dari data yang ada di repo. Karena kalau misalnya kita kerja berdua atau bertiga, ada tim, kemungkinan tim sudah mengubah file yang kita mau ubah. Makanya jadi kita harus fetch dulu, kita fetch from upstream, kita lihat oke, nggak ada masalah, berarti bisa kita push remote, push to upstream. Oke, kita udah kita pushing ke sini. Jadi kalau misalnya kita refresh, nah di sini ada nb project, git ignore, readme, index, dan indexnya adalah yang tadi kita bikin. Berarti koneksi kita ke GitHub sudah berhasil. Kita sudah setting folder kita, sudah kita konekin ke repo kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah desain dokumen. Desain dokumen ini penting karena semua ide yang bakal kita buat harus ada di dalam desain dokumen ini. Desain dokumen ini akan menjelaskan tentang program yang kita buat, fitur-fitur apa aja yang ada, lalu flow dari program seperti apa, batasan-batasan yang harus ada itu seperti apa. Jadi itu semuanya harus tertuang di desain dokumen ini. Jadi kita bisa tulis online banking online banking design document. Enter saja biar agak keren dikit. Di sini 13. Design document. Oke. Sorry. Oke. Nah, dalam desain dokumen ini kita yang pastinya harus ada deskripsi. Lalu di sini saya juga mau ada namanya coding standar. Enter. Lalu ada lagi yang mau kita, ini adalah flow-nya, data design, structure, lalu program flow. Di sini kalian nggak perlu ikutin aturan yang saya buat ya. Ini hanya kita untuk memudahkan saja. Kalau kalian browsing di internet, pasti ada template-template dari desain dokumen yang lebih lengkap dan lebih banyak digunakan orang gitu. Oke, lalu program flow. Di sini ada, saya akan bikin apa lagi ya? Mungkin yang terakhir adalah interface. Oke, saya akan jelaskan di sini deskripsi akan menjelaskan program kita secara garis besar dengan fitur-fitur yang ada. Lalu coding standar, mungkin kita punya aturan tentang penamaan sebuah variabel, penamaan sebuah kelas, penamaan sebuah function, aturan penamaan, panjang karakter masing-masing maksimal dari sebuah baris.
Ini kita tentukan di bagian coding standar. Nggak perlu terlalu kaku, tapi sebisa mungkin kita membuat coding standar ini supaya semua orang mengikuti gitu. Sehingga kalau kita ngelihat sebuah nama variabel, kita udah tahu, oh ini namanya, ini berarti variabel, oh itu berarti kelas, oh itu berarti sebuah function. Dan juga dengan adanya coding standar ini, kita membuat segala sesuatunya jadi seragam gitu loh. Salah satu yang akan saya enforce di sini adalah penggunaan bahasa Inggris pada pembuatan nama variabel ataupun fungsi dan komen. Jadi walaupun saya akan speaknya di Indonesia, secara standarnya saya akan ngikutin penggunaan bahasa Inggris. Lalu di data structure ini, karena kita akan membuat sebuah online banking, pastilah kita menggunakan database. Nah, di data structure ini kita akan tentukan struktur dari tabel-tabel yang kita akan gunakan. Jadi misalnya kita bakal punya tabel user, lalu kita akan punya tabel rekening, lalu kita akan punya tabel namanya transaksi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan masing-masing dari tabel itu kita akan jelaskan secara detail kolomnya apa aja, primary key-nya yang mana, lalu masing-masing kolom itu memiliki tipe apa, apakah dia integer, apakah dia string, ataukah dia varchar dengan jumlah karakter berapa banyak. Itu di data structure. Lalu di program flow ini kita akan membuat flowchart atau mungkin desain dokumen, bukan desain dokumen tapi desain pattern yang menentukan arah dari program berjalan. Oke, kalau misalnya program mulai dari start, lalu user melakukan apa, maka masuk kemana, apa kita akan buat di program flow ini. Lalu di interface ini kita akan mockup screenshot gitu kan, kita bikin pakai Paint atau Photoshop. Kita bikinin sebuah screen dengan button-buttonnya yang ada di mana gitu. Jadi kita sudah punya gambaran pasti seperti apa bentuk dari website yang akan kita buat. Oke. Lalu di sini saya akan save aja. Kita akan save di folder tempat project kita. Nah, di sini kita bisa bilang desain atau enggak DD saja, desain dokumen. Semua orang udah tahu sih rata-rata. Oke, udah saya save. Lalu mungkin kita bisa mulai dari deskripsi. Deskripsi dari program yang akan kita buat adalah sebuah online banking di mana terdapat dua jenis user, yaitu customer, pelanggan, dan seller. Mungkin pakai bahasa Inggris lebih tepat ya. Customer dan seller. Customer dapat melakukan transfer dana, lalu bisa juga store dana. Sedangkan teller dapat mengapprove setoran, lalu membuka rekening, menutup rekening, dan administrasi user. Nah, di administrasi user ini maksudnya adalah
mereset password atau ya sejenis itulah ya, dia bisa mereset password. Oke, sebuah deskripsinya, lalu poin-poin pentingnya. Kayaknya nggak perlu ya, kita sudah dapat 2 poin penting. Di sini ada 2 jenis user, yaitu customer dan teller, berarti ada akses level. Lalu customer di sini bisa melakukan transfer dana dan setor dana, berarti kita memiliki 2 modul. Lalu di sini ada teller, itu bisa meng-approve setoran itu berarti butuh di approve. Bisa membuka rekening, berarti sebelum ada customer yang membuka rekening hanyalah teller juga bisa menutup sebuah rekening dan bisa melakukan administrasi user. Itu adalah poin-poin penting yang ada pada program ini. Oke. Lalu pada coding standar, penggunaan bahasa Inggris pada nama variabel yang akan digunakan. Oke, lalu mungkin supaya lebih gampangnya saya bikin jadi poin aja. Yang kedua adalah camel case pada penamaan variabel, function, dan kelas. Nama kelas dimulai dengan huruf kapital. Oke, jadi contohnya kelas, my class. Lalu kalau misalnya function maka my function variable akan sama dengan function my variable. Oke. Lalu juga maksimal karakter per baris adalah 120 karakter. Apalagi ya di coding standar ini ya. Oke, untuk sementara ini aja. Oke. Ketika kita sudah menentukan coding standar, kita harus menggunakan coding standar ini secara benar. Karena dengan begitu coding kita akan semakin mudah untuk dibaca sama orang lain. Jadi ada satu lagi yang akan saya tambahkan adalah apa itu namanya, pada if dan tanda digunakan dalam satu baris. Contohnya, jadi jika ada if sesuatu, maka di sini harusnya ada tutup, else, buka lagi, tutup. Oke. Ini adalah coding yang akan kita standarisasi yang akan kita pakai. Nah, kalau kalian menggunakan NetBeans, kalian bisa atur itu semua di Tools, Option. Lalu kalian bisa ke Editor, di Formatting. Di sini kita harus ke PHP ya. Benar, di editor, di PHP, dan selalu alignment.
new lines after else if. Kalau misalnya kita bikin gitu bakal kan jadi makin panjang, kita nggak mau, kita maunya seperti ini aja. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan NetBeans secara default, kita udah ikutin aturan NetBeans saja tanpa kita ubah terlalu banyak. Blank line space, ya sepertinya itu aja. Lalu satu hal lagi yang perlu kalian lihat adalah tabs dan indents. Expand tabs to space dan number. Saya lebih suka tidak terlalu panjang ya, jadi saya buat sebagai 2. Kalau 1 itu jadi tidak terlihat seperti apa-apa. Lebih baik 2. Lalu tab size nya ini adalah 4. Saya biasanya sukanya seperti ini. Kenapa kita buat hanya 2? Karena ketika kalian mendebug menggunakan terminal, kalian akan terlimitasi dengan untuk bernavigasi. Kalau misalnya kalian menggunakan terlalu banyak space, membaca codingnya akan sangat sulit. Itulah kenapa saya menggunakan space 2 kali doang. Oke. Setelah kita men-setting ID kita supaya mengikuti coding standar, oke, misalnya mungkin saya bunyikan, oke, jadi lebih gampang ya. Tutup. Di situ. Oke. Lalu kita ke data structure. Kita belum sampai sini. Program flow dan interface kita belum sampai sini. Udah. Close. Dan satu lagi tools yang kita gunakan adalah Get. Get ini adalah graphic tools. Jadi kita bisa bikin flowchart dengan gampang. Kita bisa hanya tinggal nge-drag. Kalau mau koneksi kita juga bisa drag, membuat sebuah line. Dan untuk memberi nama pada setiap komponen, kita bisa double klik, atau ketika kita klik kita pencet F2, kita bisa kasih nama. Lalu di sini adalah start. Nah, setelah kita buat, kita bisa save di dalam folder yang sama. Seperti di dalam folder kita, di sini kita bisa kasih nama grab. Oke, kita save. Oke, sekian dulu part 1 dari project kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang desain yang kita buat. Kita akan di part 2 kita akan terjun ke designing database-nya, lalu interface dan flow-nya sebelum kita memulai coding sama sekali. Oke, sampai jumpa lagi.